Sejarah mencatat, sejak zaman kerajaan hingga era reformasi, perampokan atas hak rakyat terus terjadi dengan berbagai cara. Jika dulu para pejabat kolonial merampas kekayaan Nusantara dengan dalih eksploitasi sumber daya, kini para elit dalam negeri sendiri yang melanjutkan tradisi gelap ini dengan modus yang lebih canggih. Liga Korupsi Indonesia adalah saksi zaman bagaimana skandal demi skandal mengukir bab kelam dalam perjalanan bangsa. Di tengah riuhnya jagat maya, warganet beramai-ramai membicarakan Liga Korupsi Indonesia. Jangan kira ini sekedar sindiran tanpa dasar, karena korupsinya betulan terjadi. Bahkan, beberapa kasus masih menyisakan potensi kerugian yang kian membengkak. Berikut adalah daftar 10 besar jawara korupsi di negeri ini. Selamat menyimak parade kejahatan berdasi. 1. Korupsi PT Timah. Peringkat teratas ditempati oleh kasus korupsi tata niaga Timah di PT Timah Tbk. Bukan sekedar merugikan keuangan negara, skandal ini juga merusak lingkungan dengan potensi kerugian total 300 triliun rupiah. Kasus ini menyeret banyak nama besar, termasuk Harvey Muiz, suami Sandra Dewi, dan ex-dirut PT Timah Muhtar Riza Pahlavi Tabrani. Pengadilan pun akhirnya menambah hukuman ex-direktur PT Timah Emil Ermindra menjadi 20 tahun penjara. Sungguh, tambang yang satu ini lebih banyak menghasilkan bencana ketimbang berkah. 2. Korupsi Pertamina. Baru diumumkan pada 24 Februari 2025, kasus korupsi di PT Pertamina langsung melesat ke peringkat 2 dengan potensi kerugian 193,7 triliun rupiah dan masih bisa bertambah. Jika dihitung selama 5 tahun, totalnya bisa mencapai hampir 1.000 triliun rupiah. Salah satu tokoh sentralnya adalah Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifas Siahaan. Sejauh ini, Kejaksaan Agung sudah menetapkan 9 tersangka. Dengan angka segini, skandal ini berpotensi menjadi korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. 3. Korupsi BLBI. Sebelum skandal Pertamina, muncul kasus BLBI, bertahan lama di posisi 2 dengan angka kerugian 138 triliun rupiah. Berawal dari krisis moneter 1997, bantuan likuiditas yang seharusnya menyelamatkan bank justru raib tak kemana. Kasus ini sempat ditutup pada 2008 lalu kembali diungkit pada 2021 oleh Mahfud MD. Namun, hingga kini uangnya tetap hilang seperti harta karun yang dikubur tanpa peta. 4. Korupsi Duta Palma. Kasus penyerobotan 37.000 hektar lahan hutan di Riau oleh PT Duta Palma Group merugikan negara 78 triliun rupiah. Dalangnya adalah Taipan Surya Darmadi yang akhirnya dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Namun meski sang Taipan sudah dibui, hutan yang digunduli tak serta-merta tumbuh kembali. 5. Korupsi PT TPPI. Skandal pengolahan kondensasi ilegal di kilang minyak Tuban menambah daftar panjang korupsi di sektor energi. Kasus yang terjadi antara 2009 hingga 2011 ini membuat negara rugi 37,8 triliun rupiah. Ex-Kepala BP Migas, Raden Priyono, dan ex-Deputi Finansial BP Migas, Joko Harsono, masing-masing diganjar 12 tahun penjara. Lumayan, tapi apakah cukup untuk mengembalikan uang rakyat? 6. Korupsi PT Asabri. Perusahaan asuransi milik negara, PT Asabri, mencatatkan kerugian 22,7 triliun rupiah akibat investasi ngawur. Salah satu pelakunya adalah Beni Cokro Saputro alias Beni Cokro. Dia sempat dituntut hukuman mati, tapi akhirnya hanya divonis nihil karena sudah lebih dulu mendapat hukuman maksimal di kasus Jiwasraya. 7. Korupsi Jiwasraya. BUMN asuransi ini gagal membayar polis nasabah senilai 12,4 triliun rupiah. Berdasarkan audit, negara mengalami kerugian total 16,8 triliun rupiah. Tak berhenti di situ, terbaru Kejagung menetapkan Direktur Jenderal Anggaran Kemenke, Isya Rahmat Tarwata, sebagai tersangka dalam kasus ini. Lembaga pengawas keuangan yang harusnya menjaga stabilitas justru ikut bermain api. 8. Korupsi ekspor minyak sawit. Kelangkaan minyak goreng pada 2021 hingga 2022 bukan sekedar permainan pasar, tapi juga ulah koruptor. Audit BPK mencatat kerugian 2 triliun rupiah secara keuangan dan 10 triliun rupiah secara ekonomi. Namun hukuman bagi pelaku terbilang ringan. Ex-Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indres Sariwisnuwardana misalnya hanya divonis 3 tahun penjara, jauh dari tuntutan 7 tahun yang diajukan jaksa. 9. Korupsi Garuda Indonesia.
skandal pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72600 oleh PT Garuda Indonesia merugikan negara 9,37 triliun rupiah. Ex-Dirut Garuda Emir Syahsyatar jadi tersangka utama. Namun, yang mengejutkan, PN Jakarta Pusat justru membebaskan Sutikna Sudaryo, pendiri PT Mugi Rekso Abadi, dari segala dakwaan. Mungkin di udara hukum, turbulensi selalu tak terduga. 10. Korupsi proyek BTS 4G. Diproklamirkan sebagai proyek pemerataan internet, pembangunan BTS 4G oleh Bakti Kominfo malah jadi ladang korupsi. Menkominfo Johnny G. Plate menjadi tersangka utama dengan total kerugian 8 triliun rupiah. Selain Johnny, Direktur PT Sunshine Hindo, Jamie Suciawan, juga ikut terseret. Namun hukuman bagi mereka tampaknya tak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan. Sejarah korupsi di Indonesia seperti tak pernah kehilangan babak baru. Dari zaman kolonial hingga era digital, satu yang tak berubah adalah kerakusan segelintir elit yang tega merampas hak rakyat. Kita berharap tak ada tambahan pemain baru dalam daftar ini. Tapi sejarah mengajarkan bahwa harapan tanpa tindakan hanyalah mimpi di siang bolong.